Pemirsa, harga bahan pangan cenderung naik saat bulan Ramadan. Tingginya permintaan menjadi salah satu faktor harga pangan bergerak naik. Apakah harga naik di bulan Ramadan saat ini masih dalam batas kewajaran? Apakah harga pangan bakal menjadi penyumbang tertinggi inflasi di bulan Maret? Kami akan membahasnya bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartantu. Selamat siang, Pak Teguh. Selamat siang. Pak Teguh, kita melihat harga pangan ini terus mencatatkan kenaikan, bahkan ini dari sebelum puasa dimulai, saat ini terus mencatatkan kenaikan, Pak. Pak, kenapa terus terjadi kenaikan? Padahal harusnya sudah bisa diantisipasi dari sebelum adanya bulan Ramadan ini, Pak. Karena kan untuk bulan Ramadan sudah bisa dihitung, di tahun ini akan di bulan Maret. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini isu beras ini atau isu harga beras ini sebenarnya nggak hanya terkait dengan isu Ramadan. Ada isu yang lebih fundamental di isu perberasan ini. Sebenarnya ini permasalahannya kenapa sih meroket ya, naik. Padahal sekarang ini juga musim panen ya, tetapi kenapa harga beras itu naik? Yang pertama memang cadangan beras nasional ini mencapai titik terendah di tahun 2000, di akhir tahun 2022 ini. Cadangan beras kita itu sangat rendah sekali, di mana yang idealnya 1, juta ton beras cadangan untuk 3 bulan, sekarang itu hanya sekitar 326.000 ton. Sehingga dengan adanya cadangan yang rendah ini bisa jadi kita ada juga kekhawatiran, ada yang lain-lain, sehingga harga beras ini naik karena juga kemungkinan pedagang juga akan memainkan itu. Itu yang pertama, ada isu itu. Yang kedua, ada isu yang menarik adalah di tengah isu seperti ini memang sebenarnya ada kebijakan agar petani mau menjual beras ya ke Bulog, tetapi yang terjadi adalah pemerintah menaikkan harga kering panen ya dari 4.200 menjadi 5.000 per kilo. Ini malah semakin mengerek harga pangan juga. Ya, ditambah saat ini Ramadan ya, biasanya walaupun sebenarnya konsumsinya juga pangan itu memang nggak banyak berubah sebenarnya, mau Ramadan nggak Ramadan, tetapi faktor cadangan beras yang memang menipis di tingkat nasional. Yang kedua, kenaikan dari harga harga pembelian panen itu juga mengalami kenaikan. Dan berikutnya adalah walaupun ini panen, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa harganya masih naik terus gitu. Oke, dengan ada isunya HPP dan juga HET yang naik, ini turut mendorong harga beras sehingga ini juga berdampak pada kenaikan harga pangan saat ini. Ya. Dan Pak Teguh, saat ini kami juga sudah bergabung dengan Ketua IKAPI, Bapak Abdullah Mansuri. Pak Abdullah. Selamat siang. Pak Abdullah, kita melihat ada kenaikan harga terutama di pangan dan di pasar tradisional. Ini sudah kami pantau bersama tim kami kalau ini ada kenaikan harga, Pak. Sebetulnya apa, Pak, yang menyebabkan kenaikan harga pangan? Apakah dari sisi pasokannya atau ada hal lain yang menyebabkan kenaikan harga, Pak? Ya, memang Ramadan ini relatif lebih kacau dibanding Ramadan sebelumnya. Karena apa? Pemerintah relatif tidak begitu siap menghadapi Ramadan kali ini. Ada beberapa hal yang memang menjadi faktor. Faktor pertama adalah produksi yang tidak maksimal, sehingga serapan juga akhirnya tidak maksimal. Contoh seperti tadi yang sampaikan Prof dari UI bahwa serapannya tidak maksimal, cadangan berasnya menurun sehingga konflik beras semakin tajam. Produksi cabai juga sama sehingga harganya sempat tembus di 90.000 walaupun sekarang sudah mulai turun. Dan beberapa komoditas lain ini karena memang beberapa faktor. Biasanya ada 3 faktor. Faktor pertama adalah produksi. Faktor kedua adalah termasuk serapan yang dilakukan Bulog beras itu, salah satunya beras. Serapannya tidak maksimal. Yang ketiga adalah distribusi. Tapi lepas dari 3 itu semua, kita tidak memiliki data pangan yang baik ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih sebenarnya, Mbak.
Oke, Pak Teguh, ini ada beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga ya Pak. Tadi mulai dari HPP, HET, kemudian kalau dari pedagang pasar menilai dari sisi produksi, serapan, dan juga distribusi. Pak Teguh, tapi pemerintah sudah melakukan beberapa upaya nih Pak. Kalau kami melihat untuk beras ini Perumbulok akan membeli beras dari hasil panen untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Kemudian dilakukan impor beras 2 juta ton dan ini diputuskan dalam ratas Idul Fitri. Kemudian ada juga langkah lain yaitu dengan operasi pasar. Apakah langkah-langkah ini memang belum bisa menekan harga yang mana saat ini rata-rata sudah di atas HET, Pak? Oke, terkait yang pertama ya, bagaimana Bulog kan berusaha keras untuk menyerap beras yang ada di pasaran, tetapi menurut saya nggak mudah karena data menunjukkan sampai sekarang Bulog tidak berhasil juga meningkatkan cadangan beras nasional. Ini yang juga mungkin dilihat oleh pasar ya, sehingga kalau misalnya Bulog nggak punya cadangan, kemungkinan pedagang juga ini kemungkinan nggak akan pernah ada intervensi yang optimal. Yang kedua mengenai operasi pasar. Ya operasi pasar mungkin oke, tetapi seberapa besar kekuatan dari Bulog ataupun pemerintah melakukan operasi pasar, sehingga karena cadangannya juga nggak banyak. Ini memang semuanya itu tadi saya setuju dengan Pak Abdullah bahwa kita nggak punya preparasi yang cukup lah terkait dengan pangan. Seharusnya kalau misalnya ini disiapkan sejak tahun lalu ketika cadangan beras kita di titik yang rendah sudah disiapkan, mungkin kita nggak akan seperti ini. Tetapi sekarang dengan kebijakan impor 2 juta ya, seketika ini apakah ini akan memperbaiki? Saya nggak yakin juga. Karena di pasar internasional dan juga mendatangkan beras dalam satu waktu cepat kan juga belum tentu bisa. Sehingga ini kebijakan apa? Ini kan campur aduk ya, kebijakan mengenai kenaikan harga HPP, kenaikan HTT, di satu sisi ada kebijakan impor gitu kan. Ini kan nanti saling kontradiktif satu sama lain gitu loh. Ini yang mungkin juga apa ya, tetapi memang mau nggak mau kita nggak boleh menyalahkan ya, ini sudah terjadi, tapi bagaimana kita punya action strategy yang pas ya. Menurut saya perlu ada koordinasi ya dengan sentra-sentra produksi dan juga pemerintah daerah di sini ya, karena mereka yang tahu sentra-sentranya, sentra-sentra produksi di mana dan distribusinya seperti apa. Nah ini jangan sampai, saya juga nggak pengen ini terjadi bahwa harga tinggi ini yang menikmati adalah pedagang, yang dirugikan konsumen, sedangkan petani tetap aja harga tinggi tapi nggak bisa menikmati hasil seperti apa. Karena apa? Dengan cuaca yang seperti ini, juga kualitas pengeringan padi juga walaupun musim tanam juga nggak bisa serta-merta optimal gitu loh. Ini menurut saya harus pelibatan nggak hanya Bulog tapi pemerintah daerah untuk menjaga stabilisasi harga, ini menurut saya penting. Oke, salah satu yang menjadi persoalan adalah terkait dengan distribusi. Kalau dari Pak Abdullah, Pak, sebagai pedagang merasakan seperti apa sih Pak distribusi terhadap pasokan pangan saat ini? Ya, banyak hal yang memang masih bergantung pada distribusi. Hampir semua komoditas. Yang sangat mencolok sebenarnya daging ya. Kalau kita lihat NTB, dari harga daging untuk NTB menuju ke Jakarta saja, itu sama seperti kita ambil dari Australia menuju ke Indonesia. Ini jadi persoalan tersendiri yang memang harus difikirkan. Sempat kami memberikan usulan untuk menyiapkan subsidi distribusi atau kapal-kapal tol laut gitu ya, tol pangan laut, terus menyiapkan BUMN untuk melakukan atau membantu melakukan distribusi. Nah, distribusi ini salah satu faktor yang menambah harga tinggi sebenarnya, Mbak. Sumbangannya lebih dari 20%. Nah, ini yang sesungguhnya harus difikirkan oleh pemerintah. Beberapa komoditas yang saat ini tidak terpenuhi di pasaran ya, tidak terpenuhi sesuai supply dan demand, itu memang salah satu faktornya adalah produksi dan distribusi. Produksi itu sebenarnya ada di Kementerian Pertanian, distribusi itu ada di Kementerian Perdagangan. Nah, contoh beras tadi disebutkan oleh Pak Teguh bahwa yang mengambil keuntungan pedagang, ya, tapi bukan pedagang pasarnya, tetapi pedagang yang besarnya. Ini memang yang jadi persoalan ya, jadi problem. Nah, apakah solusinya impor? Sebenarnya tidak juga. Kalau pemerintah mau atau kementerian terkait mau lebih aktif, lebih mau bekerja, lebih mau melakukan pendekatan gitu ya,
termasuk Bulog melakukan serapan yang saat ini sedang menuju ke panen raya, sesungguhnya impor itu bisa difikirkan nanti pasca panen raya itu terlewati. Kalau memang stoknya tidak memungkinkan untuk membuat cadangan yang lebih baik daripada tahun lalu, karena tahun ini memang Bulog keteteran dan pemerintah merasa bahwa stoknya tidak maksimal. Detik ini aja masih tinggal nggak sampai 300.000 karena terus berkurang karena Ramadan. Tetapi itu yang paling penting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan fase berikutnya di Ramadan menjelang Lebaran. Ini fase yang cukup mengkhawatirkan bagi kita, karena harganya beberapa komoditas itu tinggi di saat itu, di saat Ramadan itu, di saat Lebaran itu akan terjadi. Itu biasanya 3 hari menjelang Lebaran. Ini yang harus dipikirkan bersama. Baik, kita akan tahan dulu Pak Abdullah dan Bapak Teguh, karena setelah ini kita akan jeda, kita akan membicarakan bagaimana harga komoditas strategis dan juga bagaimana peran dari TPID dalam mengatasi lonjakan harga. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Dan pemirsa, saat ini kami akan melanjutkan dialog terkait bagaimana dampak kenaikan harga pangan selama bulan Ramadan terhadap inflasi, terutama untuk bulan Maret dan juga April di tahun 2023. Dan saat ini kami juga masih tergabung dengan Ketua IKAPI Bapak Abdullah Mansuri dan juga Dekan FEB UI Bapak Teguh Dartanto. Pak Teguh, bagaimana peran TPID dalam mengatasi gejolak harga? Apakah peran TPID bisa dikatakan gagal kalau melihat kondisi harga yang saat ini cukup tinggi, Pak? Saya nggak bisa ngomong gagal atau enggak, tetapi sebenarnya pengalaman di saat kemarin kenaikan harga BBM, TPID itu relatif cukup efektif ya. Okay. Tetapi saya nggak yakin yang sekarang ini ada koordinasi yang luar biasa ya. Artinya biasalah di Indonesia itu dalam tanda kutip ya, kalau isunya hot, kerjanya keras gitu, tapi ketika lagi nggak begitu heboh kita melempem gitu. Tetapi menurut saya harus ada instruksi yang clear ya dari pusat terkait dengan ini, bagaimana TPID ini harus berperan lebih aktif lagi gitu loh, lebih aktif dan benar-benar ini sebagai concern nasional lah, national interest benar-benar ya. Kalau isu BBM kan seksi ya kemarin, kalau ini kan nggak begitu heboh ya, walaupun akhirnya hebohnya sekarang ini ketika semuanya sudah naiknya luar biasa. Dan menurut saya peran TPID ini harus diefektifkan, dan juga itu tadi bagaimana koordinasi antar TPID ataupun bagaimana koordinasi tadi, jangan-jangan sentra bawang beras, sentra ini flow berasnya itu bisa saling dilancarkan lah. Tadi case-nya Pak Abdullah tadi kan menyampaikan terkait dengan harga daging ya, dari Nusa Tenggara ke Jakarta atau ke Jawa itu harganya mahal kan, setara dengan dari Australia ke Indonesia. Ini menurut saya kalau misalnya Bulog level nasional belum bisa optimal, peran pemerintah daerah ini menurut saya yang TPID ini perlu lebih dioptimalkan, karena mereka yang paling tahu dan bahkan mungkin bisa melakukan persuasi kepada petani bagaimana sama-sama menjaga harga beras ini. Dan juga harus ada benefit ya, jangan-jangan petani juga mengeluh juga gitu, karena ini juga terjadi ketika saya di daerah Pati Jawa Tengah itu mendengar petani ini juga merasa harga gabahnya ini nggak naik-naik juga gitu, tetapi di konsumen kan teriak harganya mahal gitu. Ini yang menurut saya perlu dipikirkan strategi yang lebih efektif di TPID. Oke. Kemudian Pak Abdullah, dengan adanya harga komoditas strategis yang dinilai cukup tinggi saat ini, lalu bagaimana cara pedagang bisa bertahan Pak dari gejolak harga saat ini? Iya, untuk bertahan memang relatif lebih sulit ya Mbak ya dibanding tahun kemarin. Fase pertama Ramadan ini biasanya panennya pedagang, tapi memang panen ini tidak cukup lama terjadi, hanya beberapa hari saja terjadi. Biasanya 1 minggu memang konsumen cukup tinggi di memadati pasar, tetapi tahun ini memang relatif lebih berkurang. Nah, kalau tadi menyambungkan
beberapa komoditas strategis, saya lihat memang hampir semua komoditas strategis itu mengalami gejolak ya. Seperti beras, minyak masih di atas HET sekarang. Kalau cabai-cabean itu mungkin kita semua tahu bahwa kondisinya memang agak berat. Ada bawang putih ini 99% impor. Kita masih impor, kita tidak punya produksi dalam negeri sebesar itu. 99% kebutuhan pangan nasional kita untuk bawang putih itu sepenuhnya masih impor. Nah, itu juga mengalami kenaikan yang relatif tinggi dibanding hari-hari biasa, termasuk daging, termasuk gula, dan beberapa komoditas lain. Kedelai mempengaruhi tempe dan tahu, ya itu mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau gambaran inflasi sebenarnya kami mencatat beberapa komoditas tersebut memang berpotensi inflasi di periode bulan ini, Pak. Pak, saya mau bertanya terkait dengan harga daging, Pak. Ini Bulog kan ditugaskan untuk impor daging kerbau beku. Penugasan dari Bappenas ini 100.000 ton dan diestimasikan mulai berproses di pertengahan Maret ini. Untuk harga daging sendiri di pasar sudah sangat signifikan juga berarti ya, Pak, kenaikannya? Harga daging di pasar itu sekitar 145.000. Artinya ada kenaikan kurang lebih sekitar 27% dibanding hari-hari biasa. Nah, ke penugasan impor kerbau India ya dari Bappenas ke Bulog, ini sebenarnya saya harus sedikit mengkritik kepada Bulog agar yang harusnya minggu ini sudah sampai, tapi baru sampai kurang lebih sekitar tanggal 4 kalau tidak salah, masih bulan depan hari Selasa. Tetapi paling tidak begini, kami mengharap gejolak yang terjadi pada daging, khususnya daging kerbau, ini sebenarnya bisa diatasi jika Bulog mau mendengarkan, menyerap aspirasi, mendengarkan masukan, dan terus bisa membaginya sesuai dengan porsi yang seharusnya diberikan. Jangan memberikan hanya kepada satu titik atau satu kelompok saja. Jadi ini yang akan menambah harganya semakin tinggi. Saran kami, guyurkan itu ke pasar, kami dapat memfasilitasi agar harga di pasaran bisa ditekan, termasuk dalam waktu yang dekat ini. Kami akan terus mengawasi Bulog dan akan memberikan masukan kepada Bulog, dan termasuk memberikan rekomendasi jika Bulog masih dalam tanda kutip menggunakan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami akan meminta impor itu tidak hanya dilakukan oleh Bulog, tetapi dilakukan oleh swasta atau BUMN lain, sehingga ada kesetaraan atau ada keadilan dalam proses pembagian barang tersebut ke beberapa pasar. Oke, kemudian saya akan bertanya ke Pak Teguh. Kita mendengarkan tadi Pak Abdullah menyampaikan ada beberapa hal, ini terutama komoditas strategis ini mencatatkan kenaikan. Kemudian di bulan Maret ini juga ada penyesuaian Pak dari harga BBM non-subsidi. Ini bagaimana Pak dampaknya terhadap inflasi terutama untuk bulan Maret dan juga April, Pak? Ya, saya rasa ini otomatis ya, inflasi ini pasti akan terkerek naik ya. Kalau kita lihat di bulan lalu, di Februari itu month-to-month inflation-nya dari Januari ke Februari itu pangan itu adalah naik 0,48% ya. Ini month-to-month ya dari Januari ke Februari. Saya rasa sih Maret dan April ini kenaikannya pasti akan cukup signifikan ya, walaupun mungkin saya nggak ada angka yang estimasi, tapi kita bisa lihat nanti tahun pengumuman dari Senin ya, dari BPS. Saya rasa inflasinya cukup tinggi di aspek pangan, karena memang pangan ini di dalam andil inflasinya itu cukup signifikan ya. Kalau di andil inflasinya ini hampir 80% kondisi inflasi di bulan Februari itu dari pangan gitu. Saya rasa ini akan Maret naik dan dipastikan April akan lebih naik lagi karena ada Lebaran ya. Tekanan untuk
konsumsi kebutuhan pangan itu akan melonjak. Dan yang satu tadi disampaikan oleh Pak Abdullah bahwa kadang ada mismatch gitu loh, mismatch antara waktu ya, artinya memang sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bisa diantisipasi. Artinya kan kebutuhan daging itu berapa sih, kebutuhan beras itu berapa, cabai berapa. Kalau kita melakukan antisipasi gitu loh, misalnya pasar itu sudah ada lah, misalnya awal Februari kalau memang butuh impor ya impor aja gitu. Dengan stabilisasi yang ini kalau di-maintain seperti itu kan akan lebih baik. Tapi kita ini reaktif ya, ketika naik kita baru impor kan butuh waktu, butuh ini. Tetapi karena biasanya sesuatu yang buru-buru itu berarti aspek safety juga bisa ini ya bisa nggak begitu strict, terabaikan lah ibaratnya seperti itu. Artinya kan sebenarnya kalau misalnya minggu ini sudah daging misalnya udah datang, harga bisa dikendalikan. Kalau masih nunggu Selasa, orang kan nggak bisa nunggu juga kan buka puasa. Tapi saya rasa ini ada waktulah pemerintah untuk bekerja keras di bulan April ini, bagaimana mencari strategi, bagaimana harga komoditas pangan dan strategis ini menjadi concern semuanya. Artinya memang nggak bisa kita rely on dengan hanya Bulog aja, tapi kita harus melibatkan seluruh stakeholder. Dan saya rasa juga tadi saya selalu yakin dengan pemerintah daerah juga perlu digerakkan bagaimana sentra-sentra yang produksi itu bisa berjalan dan distribusinya juga lancar. Ide-ide mengenai subsidi distribusi saya rasa ini strategi nasional menurut saya perlulah ada kebijakan seperti itu, misalnya langsung bawa gitu disubsidi transportasinya dari Nusa Tenggara untuk daging atau misalnya pangan ini. Menurut saya ini perlu ada concern yang luar biasa ya dari pemerintah untuk dalam tanda kutip konteks bahwa ini darurat ya, karena kebutuhan pangan ini hidup dan kehidupan ini bertumbuh dari itu, dan ini kan Lebaran dan lonjakan kebutuhannya itu besar sekali. Oke, Pak Abdullah, tadi sudah disampaikan salah satunya menjaga inflasi dan juga adanya sentra produksi dan juga distribusi. Pak, kami ingin bertanya Pak, di bulan ini ada THR ini sebagai pendorong daya beli. Lalu bagaimana dampaknya terhadap permintaan dan penjualan bagi para pedagang? Ya memang belum terasa sampai pada kami, tetapi memang kami optimis saja bahwa ini akan mempengaruhi harga yang ada di mempengaruhi konsumen yang akan masuk ke kami dalam periode fase kedua menjelang Ramadan. Kita tunggu saja. Tetapi yang paling penting adalah gini Mbak, bahwa semua hal itu akan dapat terpenuhi jika memang kita menyiapkan, sama seperti Pak Teguh, menyiapkan data pangan, menyiapkan asumsi permintaan kita, dan menyiapkan barangnya. Dari mana? Dari kalau memang kebutuhan impornya harus dipenuhi, ya udah impor, walaupun terlambat. Tapi apa boleh buat? Kita akan menghadapi peningkatan permintaan yang cukup tinggi 3 hari, 1 minggu, atau 3 hari menjelang Lebaran. Ini yang sesungguhnya harus difokuskan. Kita sama-sama berpikir mengeroyok di masa-masa itu. Tapi di ke depan ini tidak boleh terjadi lagi, karena ini akan mempengaruhi inflasi di bulan ini dan bulan depan. Maka kami minta kepada pemerintah untuk menyiapkan strategi pangan, data pangan, strategi pangan, berapa asumsi permintaan, berapa berapa serapan yang akan bisa diserap gitu ya, berapa produksi kita dan berapa yang bisa masuk ke pasar. Dan yang paling penting subsidi distribusi ini juga penting, subsidi distribusi bisa dilakukan. Baik, dari sisi data pangan, serapan, produksi dan distribusi ini harus dievaluasi kembali dan dipersiapkan sehingga kondisi harga pangan tidak harus bergejolak setiap ada momen-momen yang harusnya bisa diantisipasi. Begitu ya Bapak Abdullah Mansuri selaku Ketua IKAPI dan juga Bapak Teguh Dartanto selaku Dekan FEB UI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Sukses selalu.